Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau sore hari ini saya bisa menyampaikan sesuatu kepada saudara semuanya. Saya tahu itu semua anugerah dan kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya sedang berada di soto rumah saya untuk menikmati udara yang segar. Saya masih bisa bernafas, saya masih bisa menghirup sesuatu, itu anugerah. Seperti yang saudara tahu, mungkin ada beberapa saudara yang tahu, ada beberapa saudara yang nggak tahu, bahwa tanggal 17 Juni kemarin, tepatnya pada hari Kamis, saya sakit, Bapak Ibu. Saya merasa demam di sekujur tubuh saya, pening kepala, terus kalau tidur itu ngilu badannya gitu ya. Kemudian juga sedikit pilek dan ada sedikit batuk. Nah, pada saat itu saya pikir gejala-gejala yang sedang saya alami ya seperti gejala biasa yang saya seringkali diserang gitu ya. Akhirnya saya makan minum-minuman obat yang biasa-biasa saja, tapi kok rasanya penyakitnya tuh pusingnya itu nggak kunjung apa ya baik gitu, pileknya juga nggak kunjung baik. Dan akhirnya saya memutuskan hari itu juga untuk pergi ke dokter. Waktu saya pergi ke dokter, diperiksa, dokter cuman bilang bahwa ini ada gejala flu. Nah, saya pikir ya gejala flu ya sudah, akhirnya saya minum obatnya dan betul besoknya, besoknya meriangnya sudah enggak, batuknya sudah enggak, panasnya sudah enggak, juga flu-nya sudah berkurang gitu ya. Tapi kemudian saya lihat, istri saya mulai diserang dengan kondisi seperti itu. Dia juga, bilang bahwa badannya lemas, kemudian juga kok tiba-tiba meriang gitu ya. Nah, saya udah agak curiga nih, kenapa bisa seperti ini. Nah, akhirnya saya di minggu siang kami memutuskan buat swab di salah satu klinik terdekat di rumah kami. Waktu saya swab dengan istri saya berpikir nggak ada apa-apa lah, cuman hanya untuk membuktikan aja. Tapi hasilnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang terjadi? Pada saat saya swab, ternyata hasilnya positif kami berdua. Wah, kaget juga sih pada saat itu. Waktu saya dengar hal seperti itu, saya cepat-cepat suruh anak-anak saya yang 2 orang itu untuk diswab kembali gitu ya. Waktu mereka diswab juga saya kaget juga karena anak laki-laki saya positif COVID-19 dan anak perempuan saya negatif. Nah, pada saat itu nggak tahu bagaimana, sepertinya saya udah nggak bisa berpikir lagi, tapi, saya percaya bahwa tangan Tuhan nggak pernah tinggalkan kami, bahwa Tuhan Immanuel, bahwa Tuhan selalu beserta dengan anak-anaknya, itu janjinya gitu ya. Tapi jujur secara manusia di dalam hati kecil saya bertanya-tanya juga, "Kok gue bisa kena ya?" Gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan saya dalam hati saya. Tapi di balik itu semuanya Tuhan ingatkan saya bahwa ada pujian yang sebenarnya Tuhan ingatkan sebelum saya terinfeksi, virus COVID-19 ini. Pujiannya seperti ini Bapak Ibu, dia bilang pujiannya liriknya seperti ini bahwa, "Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Dia beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Waktu saya dapatkan lagu ini sebenarnya saya dalam kondisi yang nggak kenapa-napa sih Bapak Ibu. Tapi di saat itulah saya boleh mengerti bahwa sebelum eh, setiap anak Tuhan mengalami sesuatu, Tuhan tuh sepertinya sudah ngomong duluan gitu ya. Kayak seorang bapak yang ngomong kepada anaknya, dia bilang bahwa jangan takut walaupun
kamu menghadapi cobaan, kamu menghadapi serangan, aku ada di sana gitu ya. Sekalipun kita berada pada lembah-lembah bayang maut, sekalipun kita dalam kondisi ketakutan, Tuhan tuh janji terlebih dahulu gitu ya, bahwa Dia beserta dengan kita, Dia Immanuel untuk hidup kita. Nah, itu yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pada saat hari ini, saat ini, pada saat kami menghadapi badai seperti ini, satu yang saya pegang janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali nggak pernah tinggalin kita. Tuhan sekali-kali nggak pernah membiarkan kita. Bahkan Dia berjalan di dekat kita, Dia ada di dalam hidup kita. Justru dalam kondisi saya mengalami seperti ini, banyak hal pelajaran-pelajaran penting yang Tuhan ajarkan kepada saya. Banyak empati-empati yang Tuhan taruh dalam hati saya. Banyak pelajaran-pelajaran hal-hal yang berharga yang saya dapatkan Bapak Ibu. Dia juga katakan bahwa jangan pernah takut bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi pada hari ke-8 ini, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi saya dalam kondisi yang baik, kondisi anak-anak saya juga dalam kondisi yang baik. Memang pada hari kedua dan ketiga penciuman kami sudah berkurang, sangat berkurang. Walaupun kondisinya saya begitu panik, saya begitu takut, tapi diingatkan kembali bahwa sekali-kali Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan keluarga saya. Dalam kondisi ketakutan apapun juga, saya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Dia yang punya kedaulatan atas hidup kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi saya, dan Tuhan juga akan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin pada saat ini sedang dalam kondisi terbaring sakit, dalam kondisi nggak berdaya gitu ya, jangan pernah kecewa dengan keadaan, jangan apalagi dengan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan seseorang, jangan pernah kecewa dengan apapun juga. Satu hal yang kita harus lakukan pada saat kita mengalami penderitaan, pencobaan, serangan, atau apapun juga, percaya bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Percayakan janjinya bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji namanya Tuhan, doakan supaya kami tetap melayani Tuhan setia sampai akhir dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Bye.